wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan pada malam hari ini, yaitu pada sesi materi melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada minggu-minggu yang sebelumnya. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, umatnya hingga akhir zaman, dan kita berharap beliau memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Ruldini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Alhamdulillah, sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Semoga senantiasa terjaga, semoga senantiasa menjadi bahan renungan buat kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tentunya terus merasa qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu salah satu bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, di antara taqwa itu adalah qanaatu bil qalili, yaitu qanaah terhadap pemberian Allah. Ya, walaupun menurut kita itu sedikit ya, tapi rezeki itu ibarat jarum dan benang ya. Ibarat jarum dan benang ya. Ujung jarum ya dan lubang jarum itu dimasukkan benang. Ya, kemana jarum itu melangkah maka ke situlah benang itu juga mengikutinya. Begitu ibarat rezeki ya. Jadi tidak akan jauh dari kita. Dan juga sebagaimana dikatakan ya rezeki itu ya tidak akan jauh daripada kematian. Jadi ketika kematian sudah dekat, maka rezeki pun sedikit lagi akan habis. Oleh karenanya tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai rezekinya ya selesai. Hadirin ya sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan senantiasa terus kita merenungi apa yang telah Allah titipkan kepada kita ini ya sebagai bahan renungan ya sebagai bahan introspeksi bahwa nikmat Allah itu sangatlah luas dan oleh karenanya ya pandai bersyukur adalah salah satu implementasi ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan ya takwa ini membawa kita ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an ya. Wa jannatun 'arduhas samawati wal ard. Surga itu besarnya seluas langit dan bumi. Ya. Untuk siapa? Kata Allah SWT, u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah sudah berikan pesan sebelum kita meninggalkan dunia. Wa tazawwadu
dan berbekallah kalian. Panjang kita akan melangkah teman-teman. Panjang kita akan menuju ke surganya Allah masih panjang. Makanya bekal yang cukup itu harus disediakan dari sekarang. Allah sudah berikan bocorannya. Watazawwadu. Dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Nah, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ya menjadi nasihat buat saya pribadi dan untuk kita semua. Baik, sahabatku yang baik, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rutinitas kita di malam Jumat, malam Sabtu, mohon maaf, Jumat malam Sabtu ya, yaitu kita mengupgrade ilmu ya, belajar sedikit demi sedikit bagaimana bisa memahami hukum-hukum tajwid ya. Tujuannya yaitu agar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tidak lain tidak bukan ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan agar mendapatkan pahala sebagaimana Allah katakan ya. Ya, jadi pahala Al-Quran itu ya, satu huruf itu 10 kebaikan ya. Sebagaimana Syekh Ahmad kalau tidak salah menjelaskan ya, satu halaman itu kurang lebih ada 5.000 kebaikan di dalamnya. Ya. Satu halaman ada 5.000 kebaikan di dalamnya. Ya kalau 2 halaman satu lembar berarti 10.000 kebaikan di dalamnya. Ya mudah-mudahan sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya ada kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk ada kebaikan-kebaikan yang kita tambah lagi, yang mana setiap hari itu ada Allah sediakan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita mau melaksanakan kebaikan tersebut. Baik, sahabatku yang baik, Allah, kemarin kita sudah sampai ke, ada yang menyatat? Hukum ra, Ustaz. Hukum ro. Naam, hukum ro. Baik, mana Bu? Saya langsung tembak ya, Bu. Nah, di sini ada ibu-ibu semua yang hanya 2 bapak-bapak ya. Pak Henry dan Pak Rudi. Baik, baik, insya Allah saya mau tanya dulu ke Bu Eni. Mana Bu Eni? Bu Eni ada hadir? Ya, Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanya, Bu? Sudah berapa pekan tak ngikutin Ustadz jaga anak rumah sakit. Oh, ya udah. Berarti saya tanya ke yang lain. Sudah sehat anaknya? Alhamdulillah sudah di rumah perawatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia berapa Bu anaknya, Bu? Bujang Ustadz 25. Oh masih bujang, Masya Allah. Sakit apa? Awalnya sih masuk angin, tapi Hmm. tapi dikeluarin anginnya dimasukin selang sama dokter malah pendarahan. Oh, Akhirnya di operasi torak bersihin parunya dari darah tuh. oh, ya, 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 ya. Insya Allah. Saya dioper ke Ya, Palembang Ustadz. mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya. Amin. Alhamdulillah sudah berangsur sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Berarti saya tanya yang lain ya. Berani Seperti saya Ustaz. tanya Bu Samini kalau begitu. Tak nyimak dulu. Bu Samini, mana Bu Samini? Wah, tiba-tiba jadi mustami hadirin. Ah ya udah, udah nggak bisa kepencet. Biasanya itu mic-nya itu susah kepencet. Baik, saya beralihkan ke Bu Sumini berarti kan. Samini sekarang Bu Sumini.
Baru masuk kelas ini Ustadz. Bolehlah dicoba. Oh iya, enggak apa-apa. Pengetahuan saya aja Ustadz ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ini dipanggil Ibu masih kedengaran seger Pak Henry ya. Kok saya panggil ibu-ibu saja. Iya, kita itu. Mohon maaf. Baik, Bu Sumi. Ini kemarin kita belajar hukum ro. Ada yang mungkin Bu Sumi ini tahu atau semua tahuan Bu Sumi ini hukum ro ada berapa Bu Sumi ini? Berapa ya? Ada 5 ya, nggak salah ya. Iya, apa saja? Ro apabila berbaris fathah, ro apabila berbaris dhamma. Lama nggak belajar Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau memang salah saya perbaiki. Jangan takut salah. Jadi kalau takut salah itu susah bisanya. Kalau ro ada apa ya, huruf tebal ya di depannya kalau nggak salah ya Ustaz. Terus? Ya, apa lagi? Baik, coba kita cari yang lain. Bu IC. Ya Ustaz. Bu IC. Berapa hukum ro Bu IC? Bismillah. Ada 3. 3. Tafkhim dibaca tebal, tarqiq Hmm. dibaca tipis, dan yang ketiga bisa tafkhim dan tarqiq. Baik. Alhamdulillah. Nah, hukum ro ada 3. Tafkhim, tarqiq, dan tafhim tarqiq atau wajahan. Nah, baik. Alhamdulillah. Kapan dia boleh dibaca tebal tipis, Bu Sartina? Boleh baca tebal, boleh baca tipis. Ustaz. Ustaz, Dibaca tebal kalau fathah. boleh dibaca tebal tipis. Oh, tebal tipis. Hmm. Kalau huruf istilah yang berharokat fathah, sukun, dan ya Pak deh. Dibaca tipis huruf istilah yang berharokat ini apa namanya? Apa namanya? Sukun, ro sukun dan ro doma. Oke. Udah? Baik, Masya Allah. Bagus. Ini saya nggak bisa ngomong ini ya. Karena kenapa? Saya awan hadir besar di sini. Jadi kalau ngomong tuh kebentur sini. Baik kita dia. Oh ya. Bukan doma kasro dah Ustaz. Ya. Ada yang bisa melengkapi biar pas. Siapa bisa sebut? Bu Fatmi bisa sebut? Ya, Bu Yeti silakan. Baik, tidak ada. Baik teman-teman, Masya Allah berarti sudah sedikit ya, bukan sedikit ya, sudah banyak yang memahami tentang hukum ro. Ya. Jadi hukum ro itu ya ada tafkhim, ada tarqiq, ada tafkhim tarqiq, atau dibaca wajahan. Nah, kapan dia tafkhim, kapan dia tarqiq, kapan dia wajahan. Jadi ro itu ada 8 keadaan. Bukan 8 hukum ya, 8 keadaan. Hukumnya cuma 3 aja. Tebal, tipis gitu aja. Tapi dia punyai 8 keadaan. Yang pertama keadaannya fathah dibaca tebal,
Ro fathah maksudnya dibaca tebal. Ro sukun fathah dibaca tebal. Ro dummah dibaca tebal. Ro sukun dummah dibaca tebal. Ya. Terus ro kasroh dibaca tipis. Ro disukunkan kasroh dibaca tipis. Ya. Terus yang ketujuh, ya, ro kasroh yang sukun aridoh dibaca tebal. Ya. Dan yang kedelapan adalah, ya, ro yang sukun, ya, di depannya ada huruf isti'ala dalam satu kalimat. Ini ada delapan keadaan. Sudah dicatat teman-teman ya? Belum Ustaz, mohon diulang. Oh iya. Baik. Yang pertama, ya, hukum ro itu ada 3. Tafkhim, tarqiq, tafkhim dan tarqiq. Ah, udah? Baik. Udah? Sudah Ustaz. Baik. Kapan dibaca tebal? Nah, dibaca tebal itu ada 8 keadaan. Saya ulangi, ya, ya. Allah saya. Saya ulangi, ya. Kapan dibaca tebal, yaitu ada baca tebal yaitu ada 8 keadaan. Yang pertama, ro fathah. Nah, ini keadaan dibaca tebal ya. Pertama ro fathah. Yang kedua, ro yang disukunkan karena fathah atau disukunkan fathah. Paham? Saya ulangi. ro fathah. Pertama, yang kedua, ro yang disukunkan karena fathah. Yang ketiga, ro dummah. Ro yang disukunkan karena dummah. Saya ulang. Ro fathah, ro disukunkan dengan fathah. Ro dummah, ro disukunkan karena dummah. Ini yang dibaca tebal. Terus, baru berapa tuh? Fathah, disukunkan fathah. Dummah, disukunkan dummah. Baru 4. Tinggal 4 lagi keadaan huruf ro yang dibaca tebal. Ada 8 keadaan huruf ro yang dibaca tebal. Yang keempat, yang kelima yaitu, ya, sukun aridoh. Ya, mohon maaf, kok sukun aridoh. Kasroh aridoh. Ya, kasroh aridoh. Nah, yang keenam, ya, yang keenam adalah huruf yang di depannya ada huruf isti'ala pun ro-nya berharokat kasroh. Contohnya misalnya mirsada, ya, atau apa, yaitu contoh yang mudahnya lah, mirsada. Nah, terus apa lagi, ya? Yang keenam tadi ya. Yang ketujuh adalah, ya, ro yang mana ro-nya waqaf tapi huruf sebelumnya sukun dan huruf sebelumnya dummah. Misalnya wal fajr, ya, fa jimnya sukun, ro-nya waqaf, wal fajr. Maka ro-nya dibaca tebal. Dan juga sama seperti yang dummah, ya. Yang dummah misalnya dia apa contohnya ya? Ya.
khusr ya apa wal asri innal insana fi khusr ya innal insana lafi khusr. Jadi khu sin dengan ro yang sukun khusr, maka ro yang dibaca tebal. Atau misalnya umur ya umur kan mu waw sukun ro mur, maka ini ro-nya dibaca tebal. Yaitu delapan keadaan ya ro dibaca tebal. Satu lagi itu Tadi kenapa? Satu maksudnya apa? lagi Iya, Bu. fathah ya fathah huruf huruf ro yang sukun. Nah, itu ada delapan keadaan ro yang dibaca tebal. Baik, ini murojaah materi yang kemarin. Terus itu tafkhim. Kalau tarqiq gimana Ustaz? Apakah ada keadaannya? Ya, tarqiq ya ada berapa keadaan? Ada dua atau tiga atau empat keadaan. Ya, ada empat keadaan ketika dibaca tipis. Yang pertama adalah ro kasroh. Yang kedua adalah ro yang disukunkan karena kasroh. Yang ketiga adalah ro yang dia waqaf. Misalnya ada tiga huruf nih. Tiga huruf. Ro waqaf, huruf, dan huruf kasroh. Yang ini huruf kasroh. Huruf kasroh, huruf yang dikasrohkan, ro. Misalnya, wal fajr, wal hayalin ashar, wal syafi' wal watr, wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamul ladhi hijr. Ya, jim, ro. Hijr. Ro-nya tipis. Hijr. Ro-nya tipis. Bukan hijr. Bukan, tapi hijr. Ro-nya tipis. Karena huruf yang pertama ini tipis, yang kedua huruf yang sukun, yang ketiga ro yang waqaf. Paham ya? Saya ulangi, ro yang pertama ini dia ro yang huruf yang pertama dia kasroh, yang kedua dia sukun, yang ketiga dia waqaf. Itu ro-nya waqaf. Jadi walayalin ashar wa syafi' wal watr wal layli hal fi dhalika qasamul ladzi hijr. Ya hijr. Ya, jadi itu keadaan ro yang tipis. Dan yang terakhir, yang keempat, keadaan ro tipis itu ketika huruf ya ada ya-nya. Mau dia kasrah, apalagi dia fathah misalnya khair. Tadi kan ada keadaannya kha huruf dan huruf ro waqaf, maka ro-nya akan tebal kalau dia fathah. Terkecuali huruf ya. Kalau huruf ya tipis walaupun dia fathah. Misalnya khair, tipis, bukan dibaca khair, bukan. Tapi dia tipis karena ya itu identik dengan huruf fathah i. Ya, paham sampai di sini teman-teman? Baik. Dan yang ketiga yaitu tafkhim tarqiq. Kalau tafkhim tarqiq yaitu hanya satu saja, yaitu kapan? Ketika huruf isti'la bertemu dengan ro atau huruf ro bertemu dengan huruf isti'la yang kasroh. Huruf isti'lanya kasroh. Misalnya firqin. Ya misalnya firqin. Bisa jadi firqin. Firqin bisa. Ya boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Ya. Atau al-qitr. Ya al-qit. Qitr. Boleh dibaca ro-nya tebal. Boleh dibaca tipis. Ya. Karena dia apa? Huruf isti'lanya huruf isti'lanya adalah huruf huruf kasrah. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ya Allah.
Ustaz, boleh nanya? Iya, boleh. Itu yang tebal tipis tuh tadi kata lainnya apa Ustaz? Yang tarfim tarkik itu tadi. Tafkhim tarqiq. Heeh. Wajhan al-wajhan. Dua wajah cara dibacanya. Al-wajhan. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Huruf pro tidak ada. Alhamdulillah kalau gitu sudah paham semuanya. Berarti tentang hukum 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 ro, ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait yang sudah kita bahas dari awal, ya, dari makhraj, dari sifat, dari mana yang baca tebal tipis, ya, dari mad, idgham, ya, terus hukum ro, ya, hukum dad, shin, ya. Ada yang belum jelas? Baik, saya ulang lagi. Ada yang belum jelas? Kalau diam berarti sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas berarti ngajinya sudah harus membaik. Ya. Jadi kalau sudah paham makhraj, oh ini keluarnya di sini, keluarnya di sini. Oh sifatnya ini. Oh dia hukumnya mad, dia harus panjang. Oh ini huruf mad, oh ini huruf idgham, ini idgham bi gunnah. Bila gunnah, ini ikhfa, ini izhar, ini idgham. Ini mad alil sukun misalnya, ini mad far'i, semuanya sudah paham berarti harus semakin baik ngajinya, ya bukan semakin putus sambung gitu. Insya Allah pada Gitu. prakteknya suka lupa Ustaz. Harus dibiasakan. Bagaimana caranya teman-teman biar tahu nih, saya kasih tipsnya nih. Biar langsung, oh ini sifatnya ini, oh ini sifatnya ini. Ya, ngaji satu halaman itu, ya, cari makhraj satu huruf atau dua huruf serta sifatnya. Serta hukum bacaannya. Misal dalam satu halaman misalnya Al-Baqarah yang pertama misalnya alif bismillahirrahmanirrahim, ya misalnya alif lam mim, di sana hukum bacaannya apa saja misalnya, hukum bacaan ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi,
Hudal lil muttaqin. Oh, hukum bacaannya ini. Dari za ini hukum bacaannya. Hudan lil muttaqin dibacain terus pelan-pelan. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Oh, ini pembacanya. Ini terus pelan-pelan. Sifatnya ini huruf ini dia sukun karena ini sukun karena itu terus. Maka lama-kelamaan akan terbiasa itu. Enggak akan sudah otomatis lidahnya ke sini, mulutnya ke sini, giginya harus begini, harus kebuka, ini harus monyong, nanti akan terbiasa. Dia akan Dia akan misalnya teroleh huruf do. Huruf do kan kalau prakteknya begini, lidahnya tuh. Nah, dia naik belakang pangkalnya naik. Nanti kalau udah terbiasa itu dia otomatis itu. So juga sama so, bo, vo. Jadi kalau udah biasa maka dia pasti akan begini. Nggak gitu nanti dia. Oh, ini huruf sod, huruf dot ini harus diala. Oh, dia itbaq. Oh, ini huruf. Begitu terus. Ya, maka dia akan terbiasa dengan sifat itu. Misalnya sifatnya dia sifat hamas. Kita akan cari hamas itu apa? Hamas itu huruf yang sisa atau huruf yang tajam, huruf yang desis misalnya. Misalnya, ya setelah kita pelajari kan hamas itu tidak bergetarnya pada tenggorokan karena bukan berbicara tentang pita suara. Tapi ini hanya nafas. Nah, kita harus tahu. Ya, sama-sama terus. Nah, ingin mengetahui ruh atau jiwa huruf itu maka sukunkan. Aduh ya Allah. Ingin mengetahui sifatnya, ingin mengetahui makhrajnya, maka sukunkan. Ya. Maka sukunkan. Misalnya ab. Oh, ini sifatnya dia. Oh, ini makhrajnya dia. Oh, ini hukumnya dia. Terus gali itu ab. Oh, dia tempatnya di bergeraknya di bibir. Ab. Oh, ab. Ya, jiwanya mana ab. Oh, ini qalqalah karena dia mantul. Oh, ini dia kuat, ini syiddah namanya. Terus belajar seperti itu. Maka nanti dengan sendirinya itu akan keluar. Ya, misalnya tatitu at. Oh, enggak bergetar. Oh, ini hamas ini kalau enggak bergetar. At. Dia ada sisanya. Terus dia at. Nah, ini kok dia kuat ya. Enggak dilepas, enggak akan keluar suara. Bahkan dia sifatnya syiddah gitu. Gitu cara tipsnya biar kita tahu. Biar kita langsung otomatis connect. Ini kita tahu teorinya tapi enggak connect dengan Al-Quran. Maka biasanya itu apa? Bukan kurang latihan ya. Ya sih, mohon maaf. Itu tanya kurang latihan ya. Terus dia hanya tahu pengetahuan saja. Oh, Ustaz, kayak dulu Pak siapa ya satu atau saya Pak siapa lupa lagi saya itu satu yang sering dulu tapi sekarang udah jarang lagi, temannya Pak Nugroho kalau nggak salah, Pak siapa namanya. Itu dia teorinya tahu tapi ketika ngaji memang tidak terlalu ini. Ya, caranya bagaimana? Ya caranya seperti itu. Ketika ngaji satu huruf aja, satu huruf, dua huruf, satu huruf, dua huruf. Tapi kita tahu ini makhrajnya ini, sifatnya ini, keluar dari sini, dia kalau dihukumkan seperti ini. Misalnya tadi saya tanyakan, saya contohkan alif lam mim. Alif lam mim itu alif lam mim. Lam ini dia apa? Mad lazim kalimikah? Harfikah? Dia mad lazim musaqqal kah atau mad lazim mukhaffaf kah? Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi pelan-pelan seperti itu. Terus zalikal kitab, za ini dia mad, apakah dia mad asli? Apakah dia mad far'i? Nah, dia berapa harokat? 2 harokat, panjangnya 2 harokat.
yang dimaksud dengan harokat begini-gini tuh. Maka akan terbiasa nanti. Nah, ininya akan terbiasa, ininya terus, ini sudah mencatat terus, ini sudah mencatat ya. Begitulah cara belajar ya, sedikit demi sedikit. Baik, itu tipsnya ibu-ibu ya. Nah, Ustaz. ya, kalau sudah paham teorinya, insya Allah nanti saya akan tanya ketika ngaji. Ya, sebutkan makhraj yang Anda baca misalnya. Huruf ini tempatnya di mana, sifatnya apa, kalau bertemu dengan ini hukumnya apa. Nah, begitu nanti insya Allah saya akan tanyakan ya. Pelan-pelan nanti bisa jadi ngajinya sedikit ya, misalnya satu yang tadinya setengah halaman jadi 2 ayat, tapi saya tanyakan full sifatnya, hukumnya seperti yang dulu pernah saya tanya, kita belajar dulu Pak Hendri awal-awal begitu ya, kalau nggak salah pernah dulu begitu. Baca tajwid ya, Ustaz. Iya, begitu. Dulu pokoknya Pak Hendri, Teh Ita, terus siapa lagi? Pak Andi, itu 3 orang yang masih betah sampai saat ini. Istilahnya kalau udah diproses, sudah diperes habis-habisan, udah nggak ada airnya. Gitu loh. Jadi sama mereka, sama Pak Andi, sama Kang Andi, sama Teh Ita itu sudah, itu mah fotokopian saya, gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan tentang ilmu tajwid. Karena mereka memang dari awal, beliau ini Masya Allah luar biasa berjuang dengan Al-Quran. Sampai Alhamdulillah, qadarullah bisa ketemu sama Bu Ise ya. Mungkin perantaranya Teh Ita yang ngajar di Baitul Ilmi, saya ngajar ke sana, ketemu sama teman-teman juga. Bu Ise juga mempertemukan saya lewat virtual ini, bertemu dengan Bu Eni, Bu Fatmiyati. Mungkin suatu saat kalau Allah takdirkan kita akan liqa mubasyarah insyaallah taala. Amin, amin insyaallah. Ya Allah, kapan lah Ustaz ke sini? Ya, insyaallah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua Ya. pasti bisa. Pasti liqa mubasyarah ya. Ya, liqa mubasyarahnya bertemu dan berbicara, bercakap-cakap. Kok ini namanya mubasyarah, tidak liqa, itu mubasyarah. Liqa itu kata bertemu. Jadi baik ya teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti insya Allah saya akan ringkas Assalamualaikum pekan Ustaz. depan. Waalaikumsalam. Apa bukannya? Izin bertanya Ustaz. Iya, saya kira Mustami tidak ada suara. Iya tapi udah gatel ngomong. Pas banget huruf ro kemarin-kemarin Digaruk atau digaruk kalau gatal. mau nanya itu Ustaz yang huruf ro praktek ketika huruf tebal misalkan berharokat kasroh terus kemudian huruf ro yang seperti di surah Al-Fatihah siro itu gimana itu Ustaz? Ro-nya itu kan karena per awalnya kan tebal, terus ro juga tebal. Nah pas itu pernah dikoreksi kurang mulutnya itu bibir bawahnya itu saya ke atas gitu Ustaz. Berarti Siro. begini, Jadi heeh, heeh. siro, gimana ke atas? Tapi bibirnya aja gitu Ustaz yang ke bibir Mhm. bawahnya aja yang ke atas gitu Yang Ustaz, nggak naik, maju. siro, ro gitu. Heeh. Siro. Iya, terus dikoreksi katanya jangan Mhm. ke atas bibir bawahnya tapi Mhm. kebuka gitu Ustaz. Ya, Nah itu gimana Ustaz? Minta tolong sudah praktekin Ustaz. sudah ditalaki sama Teh Ita belum? Siapa yang Kalau koreksi yang dulu tuh? eh, itu waktu ngajar di PTT, waktu belajar di PTT Ustaz. BTT, Oh iya. Ya. Pertama memang ro itu bukan huruf bibir. ro itu huruf apa? Lisan. Bagaimana caranya? Ro, Roll. ro. Cara belajarnya adalah pegang. Oh, dipegang. Pegang. Ya. Seperti dulu saya pernah ajarkan huruf fa. Fa itu tidak boleh bergerak di beratasnya. Misalnya fa, fa. Ini salah.
Ini aja bergerak sedikit, ini salah. Salah. Dipegang. Fa, 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 fa. Sama ro juga sama. Misalnya terbiasa ro, 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 pegang. Ro, 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 bisa. Siro, siro. Siro. Paham? Siro. Bisa? Lidahnya kemana Ustadz? Agak ke Lidahnya, dalam nggak? kamu bilang keluar. Jadi, huruf ro itu Setelah gini. Lihat. Ro itu begini kan hurufnya. Nah, R, R, R. Kapan dia tebal? Gerahamnya ini di bentuk O. Ya. Kalau lidahnya naik, berarti itu namanya hurufnya isti'la. Iya. Sedangkan huruf isti'la itu hanya berapa? Huruf isti'la bukan? Sod, sod. Ini apa ya? O, go, go, ho. Ini ya Ustadz. Berapa huruf isti'la bukan? 6. Benar Sod. 6. Benar 6. Saya telepon Teh Ita nanti sebentar ini. Berapa huruf isti'la Sod, bukan? sod, dod. Ini kalau di depan saya pasti keluar keringet ini. Satu Ustadz. Istialah kan Ustadz? Iya, isti'la berapa huruf isti'la? Sod, dod, o, go. Berapa jadinya? Istialah. Usul dokting. Rid, qaf, kho. Istialah bukan itbaq kan? Itbaq 4. Istialah itu kho, lod, sod. 7 Ustadz. Kurang 1 ya. Baik. 7. Coba kita hitung ya. Mudah-mudahan 7. Baik. Udah dihitung? Khus. So berarti kho dengan so. Do berarti do dengan ghain. Tinqiz berarti to dengan qaf. Zo berarti berapa? 7. 7. Berarti khussadau tinqiz. Ada huruf ro di situ? Tidak ada. Tidak ada. Berarti isti'la itu tidak ada huruf ro. Kok bisa dia tebal Ustaz? Bedakan tebal dengan isti'la. Bedakan tafkhim dengan apa? Isti'la. Kalau ro itu ro yang dia buat dia tebal itu gerahamnya itu bulat. Gerahamnya itu dia membulat. Ro. Bukan dia ro, niro, bukan begitu. Ya. Jadi dia gerahamnya seperti geraham marah gitu. Kalau bahasanya tuh kalau dibelajar geraham marah. Misalnya tadi apa? Siro. Jangan siro, ro, bukan. Siro. Diam ya, Paham ya? bibir bawahnya diam ya. Ya, kalau bisa dipegang aja enggak apa-apa. Yang belajar itu, cara belajar itu kalau ada yang bergerak pegang. Oh iya. Ya. Paham bukan? Sudah dipraktekkan? Enak sudah? Yang pas praktek yang agak susah itu yang pas ketika huruf tebal, itbaq gitu Ustaz. Terus berharokat kasr. Ya seperti yang di surah Al-Fatihah, siro. Nah, jadi di bawahnya itu Siro. Nah, udah ngangkat gitu Ustaz. Ini Nah, enggak Ustaz, ngangkat saya. ya. Siro. Bukan Siro. siro. Nah, Gak ada itu latihan hubungannya ini, itu ada Ustaz. hubungannya. Ini pegang berarti terus. Berarti Pegang latihan aja. pegang terus Lagi yang belajar bawahnya. pegang iya. Nanti kalau udah nyaman lepas, pegang lepas begitu. Catatan seperti itu.
Enggak Terus apa-apa. mengangkatnya jangan terlalu lebar ya Ustadz. Iya, kan huruf fathah itu kalau bisa satu jari saja. Nah, kayak Jari. gini cukup. Nah, ro, ro, ya, Baik. gitu. Jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Amin. Oh, jazakillah khair. Nanti kalau kurang jelas, nanti saya jelaskan lagi. Baik Ustadz. Baik. Jadi sebenarnya ya, jadi banyak orang mengatakan ro itu kenapa nggak huruf isti'ala? Memang ro bukan huruf isti'ala, dia huruf tafkhim, tebal. Beda antara isti'ala dengan tafkhim. Ya, ya. Kalau tafkhim itu dia tebal, gerahamnya ini seakan dia bulat, ya, garang gitu. Ya. Nah, kalau dia isti'ala, ya semuanya ini lisannya naik, ini agak dia seperti bulat, misalnya bo, ah, bo, bo, ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Insyaallah nanti saya akan ringkas khulasah, ya. Atau nanti kalau bisa saya pengen periksa ya catatan teman-teman ya. Jadi buah daripada catatan teman-teman itu ada, oh ini saya nyatatnya ke apa namanya dari makhraj di sini ini dapatnya sifat ini. Jadi nanti biar bisa punya teman, punya buku, punya pedoman sendiri. Huruf ini sifatnya ini, makhrajnya ini, dalilnya ini, hukumnya ini, bertemu dengan ini gitu. Ya, biar nanti ketika mengajarkan ke murid-muridnya juga lebih mudah, lebih bisa difahami. Sampai di sini paham teman-teman? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Berarti sudah paham. Insyaallah mulai besok kita akan ngaji sedikit-sedikit. Saya akan banyak bertanya kepada yang ngaji. Ya, mungkin kita akan ngaji 2 ayat atau 1 ayat. Tapi insyaallah saya akan tanyakan sifatnya, makhrajnya, dan sebagainya. Sebagaimana yang dulu pernah saya cara saya ngajar atau saya berbagi dulu pada Pak Henry, Teh Hita, sama Kang Andi dan teman-teman yang lain ya. Kayak Teh Reno, Teh siapa lagi namanya, lupa lagi saya. Teh Marisa waktu itu ya. Pokoknya banyak deh yang gugur di medan perang. Ya. Ya. Ini kita jihad yang melawan hawa nafsu, jadi banyak teman-teman yang gugur di medan perang. Ya, yang bertahan ya cuman ya ini ya Pak Henry, karena beliau sebagai admin, bukan admin sih, sebagai memfasilitasi kita semua ya. Ya mungkin qadarullah, Allah takdirkan, Allah pilih orang-orang ini, Kang Andi, Pak Henry ya, sebagai fasilitas atau memfasilitasi kita ya. Saya nggak kebayang tuh kebaikan yang Allah titipkan kepada beliau-beliau ini ya, menjadi ladang pahala buat mereka ya, buat kita yang belajar. Insyaallah. Kayak kalau prinsipnya gini teman-teman, saya kasih pedoman, ini mah pedoman saya pribadi. Jadi kalau buat kebaikan tuh lupakan. Kalau orang buat kebaikan kepada kita tuh kenang terus, agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan ke orang lain, lupakan. Tapi kalau ada kebaikan orang ke kita, kenang. Agar nanti kita bisa melakukan kebaikan dan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin cukupkan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa disampaikan ke orang-orang lain. Yang mudah-mudahan tersambung pahalanya kepada guru-guru kita, tersambung pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan semoga-moga ini sebagai bentuk berbakti kita kepada orang tua kita, yaitu menjadi anak yang saleh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jazaa. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم ارزقنا الاستقامة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sudah memberikan materinya, dan insya Allah ini menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan seperti tadi Ustaz bilang, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, menjadi pahala jariah. Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang belum bisa hadir, mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan segera dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Yang masih dalam perjalanan, fi amanillah, mudah-mudahan Allah lancarkan di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Insya Allah kita bertemu lagi besok dalam sesi talaki bersama guru kita Ustaz Rudini Anhar Hafizahullah. Dan saya tutup, selamat beristirahat. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya teman-teman, sama-sama izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Ustaz. Tadi ya. Maaf Pak Ustaz, ketiduran saya. Terkejut, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, sambil nunggu sambil ketiduran. Maaf ya Pak Ustaz, malu aku nih. Izin keluar ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.